Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, seperti biasa nih, Miss Imas mau nanya dulu, siapa di sini yang pernah membuat mozaik, atau membuat kolase, atau membuat montase? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya bedanya? Apa itu kolase, mozaik, montase? Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Mozaik adalah sebuah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Fungsi karya seni mozaik yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Yang kedua, dengan menggambar mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Nah, ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Misalkan nih, jika teman-teman ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar mozaik tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk membuat mozaik sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu bidang datarnya seperti kertas atau kanvas. Yang kedua, kita pakai material-material yang kita inginkan seperti kaca, daun, biji-bijian, bebas ya. Yang ketiga adalah perekat seperti lem. Yuk kita sama-sama lihat berbagai contoh karya seni mozaik dari berbagai material. Mozaik dari kepingan keramik. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari kancing ya. Yang ini contoh mozaik dari biji-bijian. Mozaik dari kepingan kaca. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari daun. Teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis ya, ingat, hanya satu jenis. Jadi ketika kalian ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika kalian sudah menggunakan biji-bijian, semua tema atau semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian, tidak boleh dicampur. Misalkan kalian mencampur biji-bijian dengan kepingan daun, dicampur lagi dengan kepingan kaca. Nah, itu bukan dinamakan mozaik. Mozaik itu material atau bahannya itu hanya satu jenis. Oke? Nah, Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung
berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk bawang itu kan adik-adik kalau pernah mengupas bawang itu dalamnya berlapis-lapis, maka bawang ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ada bengkoang, wortel ya, lobak, singkong itu berkembang biaknya dengan umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Persamaannya sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan adik-adik. Jadi itu nanti yang akan bisa dikonsumsi oleh manusia, itu tempat cadangan makanannya itu. Nah, perbedaannya umbi akar itu menyimpan cadangan makanannya itu di akar, sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Ada juga persamaan dan perbedaannya seperti ini. Kak Citra buat dalam bentuk tabel. Persamaannya terdapat di dalam tanah ya. Lalu persamaan yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanannya sama. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan. Untuk perbedaannya, umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bersusun bertumpuk-tumpuk ya, yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Lalu umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Perbedaannya lagi untuk umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Untuk umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Lalu perbedaannya biasanya untuk umbi batang ini memiliki akar tunggang ya. Lalu untuk umbi akar itu memiliki akar serabut, dan untuk umbi lapis juga memiliki akar serabut. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan bawang merah. Nah, adik-adik, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dan dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat yang digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Jadi kita tinggal menanam aja bawangnya adik-adik. Nah, nanti bawangnya sendiri akan bertumbuh seperti ini alurnya.